warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Nur Syarifah dengan NIM 444223 nomor 96 dari kelas 5C, mahasiswi program studi Ekoteknologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video ini, saya ingin berbagi kritik dan saran serta evaluasi mengenai perkuliahan yang telah kita jalani. Harapannya masukan ini bisa membantu kampus dan dosen untuk menciptakan sistem pembelajaran yang lebih baik dan menyenangkan untuk kedepannya. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informatika dan Komunikasi, Ibu Endang, Pak Julio, dan Pak Kiki yang telah memberikan pendekatan pengajaran yang variatif dan membantu kami memahami aspek kreatif dalam sistem dunia akademik. Pertama-tama, saya ingin mengapresiasi beberapa hal yang sudah berjalan dengan baik selama perkuliahan mata kuliah ICT ini. Salah satunya adalah metode pengajaran yang interaktif. Nah, misalnya seperti kami sering dilibatkan dalam tugas kelompok yang memungkinkan kami saling bertukar ide. Selain itu, penerapan teknologi aplikasi seperti penggunaan Canva yang dapat mendukung kreativitas kami. Nah, mata kuliah ICT ini merupakan salah satu mata kuliah yang sangat relevan di era teknologi ini. Berbagai metode pembelajaran yang telah diterapkan ini mungkin mulai dari analisis panduan skripsi, penggunaan aplikasi desain Canva, pengolahan data berbasis jurnal ilmiah, hingga pembuatan video berbasis kreatif dan interaktif. Namun selama pelaksanaannya ada berbagai tantangan dan keberhasilan yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Nah, pada tahap awal itu, pengantar materi yang diberikan sudah cukup jelas mencakup penugasan individu maupun kelompok. Metode seperti project based learning dan case method yang memberikan pengalaman belajar yang bervariasi. Misalnya, tugas membandingkan panduan skripsi dari berbagai universitas mendorong mahasiswa memahami standar akademik yang beragam. Namun, referensi yang diberikan ini masih terbatas, sehingga mahasiswa harus mencari sumber tambahan secara mandiri. Meski hal ini positif dalam melatih kemandirian, mungkin hal ini bisa diberikan materi pendukung berupa e-book, e-learning, atau jurnal yang relevan dengan tugas. Nah, selanjutnya itu ada penerapan aplikasi dan teknologi. Salah satu poin penting dalam mata kuliah ini adalah pengenalan aplikasi seperti Canva maupun Mendeley. Nah, aplikasi ini memperkenalkan mahasiswa pada cara pembuatan kutipan dan daftar pustaka secara otomatis yang sangat berguna dalam penyusunan karya ilmiah. Namun, beberapa mahasiswa termasuk saya itu agak kesulitan memahami fitur-fitur aplikasi tersebut karena kurangnya pendampingan teknis. Penjelasan yang diberikan juga sering terbatas pada pengantar dasar sehingga harus mencari panduan tambahan secara mandiri. Sementara itu, pada penerapan Canva dalam tugas-tugas kreatif seperti pembuatan poster atau cover penelitian, itu juga menjadi salah satu inovasi yang diapresiasi karena kita didorong untuk mengekspresikan ide secara visual yang tidak hanya meningkatkan kreativitas tetapi juga menambah portofolio video pribadi kami. Namun, bagi yang kurang terbiasa dengan aplikasi desain, tugas ini menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, penilaian terhadap hasil desain juga seringkali kurang transparan, sehingga mahasiswa tidak mendapatkan masukan yang jelas untuk perbaikan di tugas-tugas selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada pembuatan video tutorial dan tugas pembuatan video tutorial dan kreatif, di mana tugas pembuatan video tutorial atau kreatif ini juga menjadi salah satu bagian yang paling menantang.
Tugas ini mencakup proses dari perencanaan hingga eksekusi yang melibatkan berbagai keterampilan mulai dari teknis hingga estetika yang melibatkan kemampuan mahasiswa untuk memvisualisasikan ide secara sistematis dan menarik, baik dalam bentuk tutorial maupun narasi ilmiah. Sebagai contoh, mahasiswa diberikan pilihan untuk membuat video tentang proses pembuatan pupuk atau penanaman yang relevan dengan bidang agroekoteknologi. Nah, pendekatan ini sangat positif karena menggabungkan teori dengan praktik, sehingga melatih mahasiswa menyusun alur kerja hingga mengedukasi audiens secara visual. Selain itu, penggabungan aspek kreatif seperti pengeditan video memberikan nilai tambah dalam penguasaan teknologi. Namun, tantangan terbesar terletak pada teknis pelaksanaan dan waktu pengerjaan. Nah, tugas ini membutuhkan perencanaan yang matang, termasuk pengambilan sampel, penyusunan alur kerja, hingga proses editing, di mana mahasiswa sering merasa kesulitan, terutama jika belum memiliki pengalaman atau alat yang memadai untuk produksi video yang lebih baik atau yang lebih berkualitas. Nah, selain itu, arahan tentang elemen-elemen yang harus dimasukkan ke dalam video juga masih kurang terstruktur. Nah, mungkin saran yang dapat diberikan itu, sebelum pelaksanaan tugas, mungkin dosen dapat menyediakan workshop singkat tentang teknik visualisasi data agroekoteknologi. Misalnya, bagaimana menyusun storyboard yang mencerminkan tahapan pembuatan pupuk secara ilmiah namun tetap mudah dipahami. Dengan memperbaiki elemen-elemen yang berfokus pada keterlibatan aktif mahasiswa, pendalaman materi dan optimalisasi sarana pendukung mata kuliah ini memiliki potensi menjadi katalisator perubahan dalam pendekatan pembelajaran di era digital. Nah, harapannya langkah-langkah perbaikan yang diambil ke depan mampu menjadikan mata kuliah ICT, teknologi, informatika, dan komunikasi ini sebagai mata kuliah yang tidak hanya mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan akademik, tetapi juga menanamkan fondasi kokoh untuk berkompetensi secara profesional di era industri berbasis teknologi dan informatika. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.